video kali ini kita akan belajar bagaimana menemukan kunci di sebuah lagu. Bagaimana menemukan kunci ketukannya, genjrengannya, kalau perlu petikannya, petikan nanti dulu. Jadi yang terpenting di sini adalah bagaimana kita belajar. Kalian dengar dari MP3, yaitu kalian tahu kuncinya apa aja. Nah, kita akan langsung mulai belajar. Mungkin kalian sering mendengar kalau misalkan cari lagu di MP3 itu, atau misalkan kalian baru dengar, wah itu harus pakai feeling, harus harus lama main gitarnya dan sebagainya. Nah, saya ada sebuah cara metode yang mungkin kalian bisa setuju atau tidak setuju, tapi ya menurut pengalaman saya dan saya juga mengajarkan ke murid-murid saya, ini membantu kalian lebih cepat lagi untuk menemukan kunci di dalam sebuah lagu. Jadi membantu kalian bukan rumus yang pasti atau rumusnya harus begini, tidak. Jadi ini membantu kalian untuk sifatnya membantu, bukan rumus pasti. Nah, kita akan mulai. Kunci pertama. Langkah pertama adalah kalian menebak kunci di lirik pertama, di kata pertama. Misalkan lagu siapa ya? Lagu siapapun gitu ya. Lagu Adele, Someone Like You, atau misalkan Just Give Me a Reason. Nah, kalian dengar lirik pertamanya, kalimat pertamanya, kalian temukan satu kunci pertama. Nah, itu kuncinya. Jadi kalian harus temukan satu kunci pertama, itu biasanya mayor, biasanya. Tapi kalau misalnya lagu-lagu yang aneh, itu bisa minor atau bisa kunci yang aneh. Tapi yang misalkan lagu pop, terkhususnya lagu pop, biasanya kuncinya mayor. Nah, kalian bisa coba dari C, D, E, F, G, A, B. Nah, kalau misalkan semuanya nggak ketemu, kalian bisa coba kunci crash, misalkan C crash, D crash, dan sebagainya. Tapi biasanya di lagu-lagu Indonesia terkhususnya jarang sekali kunci pertamanya itu crash. Biasanya kuncinya mayor normal, cuman yang tadi saya sebutkan C, D, E, F, G, A, B. Nah, kalian tinggal cari pas si liriknya itu dinyanyikan oleh penyanyinya, kalian genjreng sekali. Nah, kalau misalkan pas, nah berarti itu kita langsung maju ke tahap kedua. Jadi tahap pertama, kalian cari kunci pertama di lirik tersebut. Nah, tahap kedua, biasanya kebanyakannya, kunci pertama itu nada dasarnya. Jadi misalkan kuncinya G pertama, berarti nada dasarnya G. Nah, di tahap kedua ini, kalian harus tahu nada dasar G itu ada apa aja. Ada G, C, D, E minor, A minor, dan B minor. Nah, pada saat kalian mendengar lagunya, kalian dengar dulu satu bait sebelum ref. Kalian dengar berapa kali dia pindah kunci. Nah, jadi tahap kedua ini, sebelum kalian tahu kuncinya apa aja, kalian tahu dulu berapa kali dalam satu bait itu pindahnya berapa kali kunci. Nah, hal ini kalau misalnya di lagu, kalian harus dengarnya sangat cermat, karena ada lagu yang misalkan petikan, misalkan seperti ini. Nah, itu belum pindah kunci, masih di C. Jadi pada saat kalian genjreng, nah itu masih di C. Jadi perhatikan, kalian akan merasa si kunci itu berpindah, harus memakai sedikit feeling. Jadi akan terasa misalkan kalian dengar kuncinya itu berpindah. Kalau misalkan kalian sering dengar MP3 di HP atau di komputer atau di manapun gitu ya, kalian akan terasa pada saat dia pindah kunci, warna apa ya namanya, warna suaranya itu jadi sedikit berbeda. Misalkan dari C ke A minor, ya jadi akan kerasa lah. Jadi yang tahap kedua adalah kalian harus tahu dulu berapa kali dalam satu bait dan ref itu pindah kunci. Nah, hal yang kedua ini membantu kalian untuk menentukan itu kemungkinannya berapa kali pindah gitu. Jadi lebih gampang, gak asal misalkan satu bait 10 kunci atau ekstrimnya 200 kunci, kan gak mungkin gitu. Jadi itu sangat membantu kalian untuk mencari berapa kunci apa saja yang ada di lagu itu, bait dan refnya. Jadi baitnya kalian dengar dulu, kalau misalkan ada bagian bridge-nya kalian dengar bagian terpisah diulang-ulang. Terus ada bagian refnya juga kalian dengar berulang-ulang. Nah, setelah kalian menemukan berapa kali misalkan baitnya ternyata 6 kali pindah kunci,
Nah, tahap yang ketiga itu baru sambungan dari tahap yang pertama. Jika kalian sudah mengetahui nada dasarnya G, nah baru yang tadi saya sebutkan. Di nada dasar G itu ada G, C, D, E minor, B minor, dan A minor, B minor dan A minor. Jadi kalian tinggal coba-coba, misalkan tadi kita udah tahu misalkan 6 kunci pindahnya. Nah, berarti kalian bisa masukkan kunci-kunci yang ada di nada dasar G. Nah, untuk lebih jelasnya nada dasar C, D, F, G, A, B saya kasih di link description di bawah, di video description di bawah. Jadi kalian tinggal nyontek aja, oh misalkan C kuncinya ada apa aja, D kuncinya ada apa aja. Nah, jadi seperti itu. Bisa saja di yang tahap kedua ini kalian bisa G, C, G, C, G, C. Jadi kunci pertama G, kunci kedua C, kunci ketiga G lagi, C lagi, G, C. Itu sangat mungkin. Jadi tidak ada rumus pasti misalkan dari G terus ke E minor. Nggak harus seperti itu. Misalkan dari G harus ke D, nggak juga seperti itu. Jadi kalian harus memainkan feeling kalian, lagi-lagi feeling. Jadi harus sedikit peka. Harus kira-kira dari G yang cocoknya di lagu Just Give Me a Reason misalkan seperti apa. Coba saya coba sedikit. Right from the start you were a thief. Nah, kan nggak masuk. Jadi saya coba right from the start you were a thief. Nah, masuk. Berarti seperti itu. Kalian harus tahu pindahnya pas kapan, terus kuncinya ada apa aja. Nah, yang di tahap ketiga ini sangat riskan. Kenapa riskan? Kunci pertama yang saya sebutkan tadi belum tentu nada dasarnya. Jadi kalau misalkan kalian lihat di lirik pertamanya G, lihat link description, video description di bawah. Kunci G itu ternyata tidak hanya letaknya di nada dasar G, tetapi letaknya di nada dasar C dan nada dasar D juga ada. Jadi harus hati-hati pada saat kalian mendengar, oh ini G, kemungkinan besar itu antara D, nada dasar dodol, atau nada dasar gajah. C itu sangat jarang. Jadi dodol dan gajah. Nanti kalian akan lihat di link description lagi-lagi, kalian harus memperhatikan. Ini banyak teori. Karena dari teori ini kalian bisa mengembangkan jadi lebih mudah lagi untuk kalian menemukan kunci di sebuah lagu. Kita kembali lagi. Jadi kalian lihat di situ link deskripsinya, kunci keempat biasanya itu bisa jadi kunci pertama di lagu. Misalkan D, E minor, F crash minor, dan G. Kalian lihat di bawah D, E minor, F crash minor, G. Nah, G ini biasanya kunci keempat bisa dijadikan pertama kali pada saat kalian memainkan lagu. Jadi misalkan kuncinya jadi seperti ini. Nah, jadi nada dasar D. Tapi kalau misalnya nada dasar G, nah jadi akan sangat berbeda warna perpindahannya. Jadi itu yang ketiga, harus hati-hati. Kalau misalnya kalian kurang mengerti bisa tanya-tanya lewat email atau lewat Facebook. Nah, yang keempat ini adalah tahap yang hampir terakhir dalam kalian menemukan kunci di sebuah lagu. Kayak tahap keempat ini kalian bisa menemukan ketukannya. Jadi ketukan di lagu itu satu kuncinya berapa? Misalkan Just Give Me a Reason lagi. Saya misalkan cara menemukan ketukan itu kalian tebak dulu si G-nya berapa. Misalkan 4, 2, biasanya sih 4 atau 2. Kalian bisa coba G-nya 2. Right from the start. Nah, kan nggak masuk. Right from the start. Jadi satu kali tekan, satu kali genjrengan ke bawah. Nah, berarti tadi G-nya kurang pas gitu ya. Nggak terlalu cepat pindahnya. Nah, saya sekarang coba G-nya 4 ketukan. Right from the start you were a thief. Saya ulangi lagi. Tu, ba, ga, pa, tu. Nah, jadi caranya pada saat kalian menentukan ketukan G, kunci yang kalian tebak tu, 2, 3, 4. Terus stop di kunci yang selanjutnya kalian sudah temukan, biar kalian tahu ketukannya berapa. Jadi jangan, bagi yang sangat pemula gitu ya, jangan semuanya langsung dicari dan juga jangan salah nyanyi. Kalau salah nyanyi nanti kalian akan kacau ketukannya. Nah, tahap yang kelima yaitu menentukan variasi genjrengan yang sesuai dengan lagunya. Jadi atau dengan petikan juga. Jadi variasi genjrengan atau petikan yang sesuai dengan ketukannya. Jadi misalkan Just Give Me a Reason cocoknya seperti ini. Right from the start you were a thief, you stole my heart. Seperti itu.
pertama kalian cari kunci pertamanya apa. Terus kalian perhatikan si dalam satu bait, dalam satu bagian lagu itu pindah kuncinya berapa kali. Terus yang tahap yang ketiga, kalian tentukan masukkan kunci-kuncinya yang sesuai dengan perpindahan. Misalkan ada 6 kali pindah, nah berarti kalian tinggal pilih di antara kunci nada dasar tersebut ada apa aja kemungkinannya yang paling cocok gitu. Terus yang keempat, tentukan ketukannya di setiap kunci. Yang kelima, tentukan variasinya. Nah, pada saat kalian sudah mulai terbiasa ini, kalian tidak perlu semua tahapan itu. Jadi kalian langsung dengar, langsung coba. Oh, kayaknya nada dasarnya ini kuncinya ini, dan kuncinya ini. Terus genjreman variasinya petikannya gini. Kalau misalnya kalian sudah terbiasa, nantinya bisa seperti itu. Nah, jadi seperti itu bagaimana cara menentukan kunci dalam lagu dengan memakai kunci juga. Tapi saya lebih prefer dengan melodi, lebih tepat soalnya dan lebih cepat. Nah, jadi seperti itu bagaimana kalian menemukan kunci dalam sebuah lagu atau kalian langsung dengar dari MP3. Ingat, yang saya ajarkan ini bukan rumus pasti, bukan nanti orang ngomong lain beda lagi. Bukan berarti mereka salah atau yang ini juga salah, yang saya katakan juga salah. Tapi masing-masing setiap orang itu mempunyai cara yang berbeda. Yang mungkin ada yang dari bassnya, itu juga bisa. Kalau yang dari saya dari melodinya. Nah, yang saya ajarkan ini yang paling mungkin kalian terapkan pada saat kalian masih pemula. Jadi kalian sambil melatih telinga kalian, kalian juga sambil menghafal si bunyi kuncinya seperti apa. Nah, daripada saya kebanyakan ngomong, mending kalian langsung praktek kelima tahapan itu. Kalau misalnya bingung, tinggal email saya atau tanya via Facebook juga boleh. Silakan tanya sepuas-puasnya. Yang penting kalian tahu dulu konsep nada dasar, karena nada dasar itu sama dengan kunci dasar. Nada dasar itu penentu tinggi rendahnya kita memainkan lagu. Jadi ya begitu saja yang saya bisa bagikan untuk kalian yang ingin menemukan kunci dalam lagu. Saya kira cukup sampai di sini daripada saya makin berceramah. Mending kalian langsung praktek. Kalau saran saya, cari lagu yang kalian suka, tapi kuncinya belum kalian tahu. Ingat, cari yang lagu kalian suka, tapi kuncinya jangan kalian cari di Google, jangan tanya saya. Kalau mau cek, boleh tanya ke saya. Ini benar nggak saya cari kunci kayak gini? Atau misalkan jangan tanya teman juga. Oh, boleh tanya teman. Kalau misalkan yang penting jangan cari di internet dan kuncinya kalian tidak tahu. Jadi itu untuk melatih kalian untuk mencari kunci dalam lagu. Kalau misalkan sudah terbiasa dengan lagu yang kalian suka, coba cari lagu yang kalian tidak tahu sama sekali, cari kuncinya. Mau lagu Korea, mau lagu lagu Bollywood, lagu India boleh, lagu Mandarin boleh. Pokoknya lagu apapun kalian dengar, kalian cari kuncinya. Nah, pada saat kalian sudah berhasil, berarti kalian sukses mencari kunci sendiri tanpa alat bantu siapapun dan apapun. Ya, demikian